Halo semuanya, di video ini gue bakal gaming test si Realme 9 Pro dengan spesifikasi berikut. Snapdragon 695 5G, RAM 8GB, baterai 5000 mAh, dan layar yang support 120Hz refresh rate dan 240Hz untuk touch samplingnya. Sedangkan skor Antutu benchmarknya di 400 ribuan, lalu Geekbench 5 di 690 untuk single core dan 1964 untuk multi core. Dan 3D Mark Wildlife overall skornya di 1213. Oke, yang pertama kita bakal ngelihat kondisi baterainya dulu. Sekarang ada di 100% dan di sini gue pakai WiFi karena untuk data di gedung ini tuh nggak bagus. Jadi gue pakai WiFi aja. Selanjutnya kita bakal ngelihat responsibilitas dari layarnya. Kita bakal masuk di Antutu, terus multi touch test. Dan kalian bisa ngelihat latency dari layarnya ya. Layar Realme 9 Pro ini tuh udah 120Hz refresh rate. Selanjutnya kita bakal tes 2 jari aman, 4 jari juga aman, terus 10 jari dia aman ya, tuh kedetek semua. Terus sebelum masuk ke game kita pastiin semua aplikasi atau recent apps itu kita hapus semua. Dan Realme 9 Pro ini dia support RAM expansion ya. Secara default sih dia 3GB. Tapi di sini gue langsung boost aja di 5GB. Recent apps lagi, close all, dan kita masuk ke game yang pertama, yaitu gaming santai-santai aja sih, Mobile Legends. Di sini bakal gue tes gaming selama 1 jam, jadi gue nyalain stopwatchnya itu pas udah in game pertama kali ya. Dan yang bikin gue suka tuh dari Realme UI 3.0 ini tuh udah ada game boost atau apa ya namanya itu. Pokoknya aplikasi yang buat gaming banget lah. Di sini kayak ada WhatsApp bisa kita pop upin, terus performanya bisa kita atur, mau balance, low power mode. Tapi karena kita lagi in game ya buat main, tentu di set ke game mode. Lalu ada game focus mode, ya ini penting buat matiin semua notif dan gangguan yang ada. Sini ada sistem status. Nah, ini nih yang penting. Jadi kita bisa ngelihat FPS, GPU dan juga CPU-nya. Dan kita ngelihat grafisnya dulu. Secara default sih settingannya tuh tinggi, tapi karena HP ini udah gue pakai buat gaming ya. Jadi grafisnya gue set ke sedang aja biar nggak terlalu panas. Tapi karena ini video gaming test, pastinya grafis kita set mentok semua ya. Dan di sini mumpung gue lagi belajar Hero Pakuito ya, jadi gue bakal pakai Paku. Seru sih pakai Paku itu, enak, bikin nagih gitu karena stacknya yang bikin combo kita tuh unlimited, kayak nggak ada batasnya gitu loh. Ya pokoknya kalau kalian jago mainin stacknya tuh, wah udah OP parah sih. Oh ya, gue lupa ngecek suhunya tadi, astaga kelupaan ya. Untuk suhunya sekarang tuh ada di 29-30. Suhu panasnya itu ada di 30. Tadi seharusnya 29 sih karena ini udah mulai anget ya. Tapi nggak seanget panasnya itu karena ini juga kita masih masuk di lobby. Let's go, gue nyalain stopwatchnya ya. Tuh kalau pakai Paku itu kita ambil skill 2. Kita bakal buang-buang skill di sini buat dapetin stacknya sampai 3 biar semua skill dan ultinya tuh juga reset. Alias bisa 2 kali sih. XP-nya malah si Odette. Tuh kan, dia 2 kali bisa. Nah, iya. Si Hylusnya ngawur sih ke situ. Kita cicil aja dulu dengan cara sat mundur. Ya ini darah kita sih yang netes. Sat. Salah mekanik ya. Ih, ngeribetin juga loh ngelawan si Odette. Karena dia mainnya dari jarak jauh. Enaknya sesama fighter sih.
Yeah, mantap, 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 mantap. Nice try, Odette. Oke, by the way di sini gue belum nyalain si sistem statusnya ya. Status info, sorry. Sistem status. Di sini yaps 60. Ah, mulai tuh. Mulai. Yang jadi kendala sering banget speakernya ini tuh ketutupan sama jari gue di sini sih. Overall FPS-nya stabil ya di 59. Mulai stun gak jelas. Weh, mati toy. Takut banget gue di ulti si Odette. Kelar mah ini. Wih, ini FPS-nya turun ke 40. Kerasa ada frame drop. Terus turun lagi, sekarang di 41, 43. Nah, kena tuh. Wah, salah. Kirain tadi dia kena bonekanya si Nana sih. Ternyata enggak. Tarik long. Aduh, selesai. Kita bakal ngambil buff musuh dulu. Nice, dapat di kita. Tarik lah, aduh. Nafsu. Mungkin brightness agak gue terangin dikit ya, karena kelihatan kayak gelap.
Hmm. Tarik kau. Nice. Yuk, 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 push yuk. Ya udah, N, yuk, 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 N, yuk, bisa yuk. GG guys. Gue aja sih yang rada beban dikit ya, -2. Oke, untuk Mobile Legends cukup. Kita selesai di 14 menit match pertama. Dan suhunya sekarang tuh ada di 37 ya. Suhu masih normal lah ini. Normal standar gaming, belum yang panas-panas banget. Dan baterainya berkurang 5% nih guys. Oke, berkurang 5% ya. Dan untuk game-game yang udah kita mainin gak bakal kita close. Jadi yups, kita langsung switch ke game selanjutnya. Itu PUBG Mobile. Oke, untuk PUBG Mobile, setahu gue sih di video unboxing itu dia mentok di Smooth Ultra ya, ternyata masih juga ya, Smooth Ultra dan HD High. Jadi kita bakal main di grafis Smooth Ultra. Kayaknya biar lebih enak dan gak terlalu ngebosenin dan kepanjangan, main deathmatch aja lah ya. Oke, tim deathmatch, let's go. Karena grafiknya ultra, kita di sini dapat FPS 39. Team match, let's go. By the way, di sini gue udah lama loh nggak main bentar. Udah lama ya nggak main PUBG Mobile, jadi kaku. Sorry kalau mainnya cheat deh. Oh, udah bakal nungguin aja lah di sini ya guys ya. Oh, ternyata di deathmatch bisa nge-slide gitu ya. Gokil loh. Gimana caranya? Oh, kayak Apex Legends. Siap. Reloading. Wih, keren loh. Bisa gitu ya. No mercy. Dapat 2 dan enak sih nge-slide ngatur aim. Cover me. Nice shot. Nice. Reloading. Dead. Cover me. No mercy. Nice. Seru sih, nak bikin lagi loh yang kayak ini. Sat. Gila, lompatannya tuh bisa langsung tinggi loh. Bisa gitu ya. Nah. Oh, dia ngepron guys. Teknik ancaman lama. Expired. Reloading. Kita dapat sampahan ya guys. The blue team is Darah kita in the lead. setetes lagi guys, kena 1 peluru N ini. Kita healing dulu. Hey. Skor sementara ini kita yang mimpin dengan skor 24-15. Nge-lag guys. Itu tadi latency dari wifi-nya sih. Dan di sini walaupun status info udah gue nyalain ya, kita bisa tetap masuk ke game focus mode biar gak keganggu sama notif yang muncul. Nice shot. Cover me. Expired. Nice. Dead. Nice. Great. You're about to win. The blue team Lebih seru main deathmatch loh. Kalau mau ngelihat gaming test gini ya guys. Mampus.
So far ini belum ada ketemu frame drop. Masih berjalan lancar. Half of the match is over. Yang tadi cuma masalah latency aja sih. By the way, sumpah ini beneran kaku buat main 3 jari. Buat open scope. Blue team Wih. Kita menang guys. Victory. Oke, PUBG Mobile cukup. Kita bakal tes satu game aja sih. Dari Mobile Legends ke PUBG Mobile. Dan di PUBG Mobile itu di menit 23 menit. Jadi kita udah hampir main setengah jam. Dan baterainya berkurang 93%. Suhu tertingginya ada di 34. Dan di bagian layar itu 34 juga. Game selanjutnya itu PUBG New State. Oke, semuanya udah ke-download dan pertama-tama kita lihat grafisnya dulu. Bahwa di Realme 9 Pro untuk PUBG New State secara default ya, dia settingannya frame rate very high dan grafis quality di high. Namun ini kita set di maksimal dan juga settingan grafisnya ultra. Oh sorry, ternyata nggak bisa untuk settingan ultra. Frame rate maksimal dia itu ada di grafis light paling rendah ya. Oke, kita coba dulu untuk ngelihat dapat berapa FPS. Let's go PUBG New State di menit 30. By the way, ini gue pakai akun baru sih, jadi beberapa layout itu belum gue set. Mampus. Dan untuk FPS dapat 60. Nice. Gue masih kaku sih ini soal layoutnya yang belum gue set. Aduh, cacat. Wow, ternyata dia nungguin di situ. Oke, so far FPS-nya stabil. Loh, gimana bisa? Gimana bisa gue yang mati? Astaga. Oh, ternyata di deathmatch ini darahnya bisa nge-heal otomatis juga sih. Mampus. Ternyata udah mati 8, nge-kill baru dapat 4. Oh. Nice. Kayaknya ini layout harus gue atur dulu deh. Ini kecilin. Masuk ke sini, ini masuk ke sini. Terus aim, taruh sini, gedein. Bentar guys, gue kan lagi setting bentar nih, jangan di kill dulu dong. Oke, seharusnya aman. Nah, gini kan enak, gue bisa main 4 jari nih. Oh, beberapa detik tadi sempat drop FPS ya. Aduh, kepencet lagi. Kepencet mapnya kegedean. Tuh, beberapa detik frame drop juga. Wow. Dan kita kalah, guys. Ini si hack one ini cacat banget, beban ini. Ngekill 6 mati 11. Oke, sekali game lagi kita set di grafis paling tinggi. Dia dapat di FPS. Oh, dia dapat di FPS very high aja. Kira-kira dapat berapa ya? Oh ya, ada satu hal yang belum gue mention di awalan tadi. Itu tentang speakernya. Jadi speakernya ini kan, ya suaranya itu kan biasa kan, sedang. Nah, tapi pas udah ngeset paling tinggi nih, itu gapnya lumayan beda jauh. Tuh, ini kan tinggal sekali lagi mencet ya. Tuh, kalian bisa notice ya.
antar satu kali pencet tuh pas di volume maksimal suaranya lumayan beda jauh. Sedangkan kalau ini, nah tuh kan biasa aja tuh kan. Tapi pas sudah di volume maksimal, dar. Grafisnya lumayan melawan. Detail-detail lebih kelihatan. Namun untuk FPS-nya dapat di 39. Berarti untuk settingan yang paling tinggi FPS-nya itu ada di 90 FPS. Ternyata PUBG New State juga udah support 90 FPS. Nice. Loh, itu apaan tuh? Kok bisa mati? Nge-cheat kah? Lah. Kita reload dulu. Gimana dia tadi? Dapat 1 kill. Sekarang kita yang nembakin orang diem. Dapat 2 kill. Free hit ya guys ya. Dan suhu juga so far masih aman, tentram. Mungkin di game selanjutnya ya, karena habis ini Genshin Impact. Nah, what's up bro? Karena ini game FPS ya, gue saranin tetap set di FPS yang paling tinggi sih. Karena FPS all the way itu kerasa 40 ke 60. Mampus. Tuh kan, tadi ada beberapa ini sih kalah di FPS. Untuk pergerakannya itu jadi kurang smooth gitu. Nah. Lah, hei. Tapi kita tahu ada satu orang di sini. Oh, takut. Rame di situ. So far FPS masih stabil. Ini baru turun 38, tadi 39, 40. Nyangkut. Wow. Oh, di ternyata pakai barrel guys. Barrel emang lebih sakit. What's up bro? Nice. Oh ya, balik ke speaker lagi yang tadi ya. Kalau untuk speaker si Realme 9 Pro ini tuh dia masih mono guys. Jadi speakernya cuma ada di bagian bawah sini aja. Jadi secara untuk gaming yang lebih imersif dan lebih kompetitif itu kurang sih. Karena untuk game FPS kayak gini tuh butuh banget stereo speaker. Tapi ya balik lagi, kalau kalian main game itu wajib pakai headset, seharusnya stereo speakernya nggak terlalu jadi masalah. Tapi buat yang main game nggak pakai headset, itu penting tuh stereo speaker, karena kita bisa ngedengar step lawan sih. Ada gambaran lah kanan kirinya gitu. Gimana bisa? 2 kali 3 kali berturut-turut dibunuh oleh si baju pink. Kau mampus, mati lah. Pecah kepala. Victory. Let's go. Kita dapat kill 10 dan matinya juga 10. Ya. Yang penting kita menang ya guys ya. Suhunya juga aman walaupun di settingan ultra ya. Settingan grafis paling tinggi. Suhu paling tinggi ada di 35. Belum nyentuh sampai ke 40. Nice.
Dan last game, Genshin Impact. Sebenarnya ada satu lagi sih game yang mau gue coba, itu CODM, tapi kayaknya FPS-nya udah ada 3 ini. Jadi kita langsung switch aja ke Genshin Impact, yang dimana waktu juga sudah berjalan 47 menit. Jadi ngepasin sejam itu baru kita stop. Dan untuk kondisi baterainya itu ada di 86. Jadi dipakai 47 menit. Mungkin udah 50 menit ya, termasuk download PUBG New State tadi. Itu baterainya berkurang 14% guys. Ternyata ada download resources lagi. Perasaan ini kemarin udah gue download loh semuanya. Kok bisa? Kok download lagi? Ini 3 giga nih. Waduh. Ini bakal gue pause lagi sebentar ya. Oke, resourcesnya udah ke-download dan makan waktu sekitar 30 menit. Dan untuk suhunya, ini tuh udah panas banget asli. Download resources Genshin itu bikin suhu HP jadi panas banget tuh. Akhirnya nyentuh di angka 42 ya, yang sebelumnya tadi 37. Untuk baterainya tuh juga ada di 76. Sebelumnya ada di 86. Jadi untuk suhunya ini bakal gue dinginin lagi karena ini suhunya 42 ya. Oke, here we go again. Dan ini suhunya sudah kembali normal kayak tadi ya. 34, 32. Pertama-tama kita cek grafisnya dulu. Secara default grafisnya itu low dan 30 fps. Tapi kita bakal set di high dengan 60 fps. Bakal kita lihat apakah dia playable ya buat dimainin. Karena secara fps dia dapat 28 dan di sini kelihatan banget ya motion blurnya. FPS 30-an masih aman. Beberapa detik tadi sempat nge-freeze ya. Tuh beberapa detik tadi nge-freeze lagi. Tapi masih playable sih. What should I Oh, are you I'm the survival expert of the Adventure Guild. Nice to meet you. Sekarang coba kita set lagi untuk di grafis paling rendahnya, lowest, dan 60 fps. Kira-kira dia bisa dapat sampai berapa fps ya? Oke. Bahkan di settingan lowest pun dia masih ngalamin stutter juga, masih nge-freeze beberapa detik. Paling tinggi dia dapat 38 fps ya, tapi langsung turun lagi di 29, tadi 33. Di sinematiknya bisa dapat sampai 57 tadi ke 33 Let me fps. officially introduce travelers under the Finally, but everyone's been put. But everything. Oke, di sini FPS-nya naik turun ya. 40 langsung This used to be lompat a ke bustling street, 22. but with so many storm terror attacks recently, Wow. the usual crowds are nowhere to be seen. Bahkan ini di settingan They paling said that the rendah local pun tavern near FPS-nya juga masih kewalahan ya. By the way, di sini gue pakai akun baru lagi ya, karena email gue kehack. Jadi semua game itu gue mulai dari awal lagi ya, kecuali Facebook sih. Ada beberapa game juga yang gue linkin ke Facebook. Oh, dan ini FPS-nya
40-an. Ya seenggaknya settingan paling aman itu emang di grafis terendah sih kalau mau A wind glider. dapetin gameplay yang mulus. The sky. Oh, di sini kita bakal ngelawan naga nih. Kalau nggak salah ya. Kira-kira baru 9 menitan dan suhunya itu 34, 36. I'm preventing your fall with the power of 1,000 winds. Now, concentrate. See yourself grasping the wind. Tuh beneran kita ngelawan naga dan FPS-nya di sini 59 loh. Coba kita, yaps, ini beneran mulus, nggak ada motion blur yang kerasa. Kalau di langit FPS-nya tinggi loh. Oke. Are you hurt? You've actually got the power to go up against the dragon. Are you a new ally? Oke, di sini kita sudah bisa terbang. Dan walaupun terbang nggak selancar FPS yang di langit tadi ya. Ini FPS-nya masih di bawah 40. Mungkin kita tengah-tengahin aja deh untuk grafisnya ya. Kita set di medium 60 FPS. Ya walaupun ujung-ujungnya juga nggak sampai 60 sih, nggak dapat 60 FPS. Kita ini disuruh, oh nemuin ini. Enggak, ya enggak sih. Ini ada navigate buat teleport. Ya. Overall di grafis ini better lah. FPS-nya juga nggak ngedrop banget, nggak turun parah ya. Masih ada di 36-an. Jadi kita gas di grafis ini aja. By the way, ini kita udah main sejam ya. Nice lah. FPS-nya masih di 30-an, 39. This seems to be the Knights of Favonia's headquarters. Let's head in. Dan sekarang kita keluar dari sini. We should make sure we're prepared. We could start by going to Mondstadt's blacksmith.
Oke, I think that's it buat Genshin Impact. Dia bisa running sampai 40-an FPS dengan settingan low ya, grafis low. Bahkan di settingan grafis medium aja dia masih bisa running di 35, 36, 39 FPS. Dan untuk suhunya setelah dipakai beberapa belas menit nyentuh di angka 38 dan merupakan suhu yang masih sangat wajar ya, suhu standar gaming. Jadi untuk kesimpulannya sih, Realme 9 Pro ini lebih ke performa ya, karena Snapdragon 695 5G yang dipakai di HP ini terbukti bisa ngelibas satu game di 60 FPS PUBG New State tadi ya. Sedangkan untuk PUBG Mobile tadi dia bisa cuma Smooth Ultra dan HDI. Dan untuk Mobile Legends, game yang pertama tadi kita mainin, itu dia di grafis tinggi, tentunya bisa 60 FPS juga. Tapi beberapa kali itu dia ngeframe sampai di 40 detik. Kita bakal ngeliat game yang kita udah buka itu apakah dia masih bisa running. Oh, nice. Dia masih running di sini ya, di tempat kita terakhir keluar tanpa harus reload lagi. Terus PUBG Mobile, yep, walaupun ada gap kayak gini, oh ternyata untuk PUBG Mobile dia nge-reload. Terus untuk PUBG New State, apakah reload juga? Iya, PUBG New State ternyata reload juga. Jadi gue masih bingung sih tentang RAM expansion itu, apakah sekedar gimmick atau emang menambah performa ketika lagi dipakai gaming. Padahal ini untuk RAM expansionnya udah gue set di paling tinggi. Dan setelah dipakai sejam lebih ya, ini kemungkinan bakal emang sejam lebih, mungkin sejam setengah termasuk download resources dari Genshin Impact tadi. Dan baterainya itu berkurang 31%. It's nice ya, 5000 mAh itu nggak bakal mengecewakan lah buat dipakai push rank. Oke, jadi segitu aja untuk gaming test dari Realme 9 Pro. Tungguin aja untuk video reviewnya. Dan sebelum gue review, di sini gue pegang si kakaknya nih, Realme 9 Pro Plus, yang bakal gue versusin ke bagian kameranya aja, karena emang si Realme 9 Pro Plus ini kan jualannya selling point itu lebih ke kamera. Oke, jadi segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.